Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Bayangan Kelam di Jantung Kota ketika jaring pengaman sosial tak mampu meraih manusia tak terlihat. Denyut nadi kota yang ramai seketika terhenti pada Jumat sore 19 Desember 2025. Di tengah hiruk-pikuk jam pulang kerja, sebuah mimpi buruk menjadi kenyataan. Zhang Wen, yaitu berusia 27 tahun, seorang pria yang seolah muncul dari ketiadaan, mengubah jalur pejalan kaki yang sibuk di stasiun Taipei Main Station atau TMS dan kawasan perbelanjaan Zhongshan menjadi panggung pertumpahan darah. Dengan bom asap untuk menciptakan kekacauan dan sebilah pisau panjang yang diayunkan tanpa pandang bulu, ia kemudian merenggut 3 nyawa tak berdosa dan melukai 11 lainnya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Serangan acak yang brutal ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga merobek rasa aman kolektif, memunculkan sebuah pertanyaan yang mengerikan. Mengapa sistem sosial Taiwan yang berlapis-lapis gagal melihat bom waktu yang berjalan di antara kita? Para akademisi kini berpacu dengan waktu untuk membedah tragedi ini, mencoba memahami apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan tanpa target yang spesifik. Namun jawaban yang muncul justru menyoroti sebuah lubang hitam yang menganga dalam jantung pengaman sosial Taiwan, yaitu sebuah kelemahan sistematik dalam mendeteksi individu yang hidup dalam isolasi sosial atau mereka yang menjadi hantu di tengah masyarakat modern. Mengapa stasiun MRT dan pusat perbelanjaan yang padat? Shen Sheng-ang, yaitu seorang kriminolog dan direktur dari Departemen Pencegahan Kejahatan di Central Police University, meyakini pilihan lokasi ini jauh dari kebetulan. Baginya, ini adalah logika bengis dari seseorang yang putus asa untuk didengar. Ketika seseorang telah menumpuk begitu banyak frustasi, kemarahan, atau ideologi terpendam, mereka mendambakan sebuah panggung termegah untuk pertunjukan terakhir mereka. Ruang publik yang padat menyediakan audiens maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Ini bukanlah tentang kebencian terhadap individu tertentu, melainkan sebuah deklarasi kekerasan terhadap masyarakat itu sendiri, yaitu sebuah cara untuk memaksa dunia yang telah mengabaikan mereka untuk akhirnya menoleh dan melihat. Pola ini mengingatkan pada kasus pembunuhan massal di MRT oleh Chen Jie di tahun 2014 yang juga ingin membawa pergi orang sebanyak mungkin. Namun, Shen Sheng-ang memperingatkan agar tidak terlalu cepat menyimpulkan ini sebagai efek peniruan. Dalam dunia yang dibanjiri oleh film, serial TV, dan berita yang menampilkan kekerasan, gambaran-gambaran semacam itu telah meresap ke dalam alam bawah sadar kolektif. Bagi pikiran yang rapuh dan tertekan, tindakan kekerasan yang fiksional bisa secara tragis dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar meniru kasus spesifik. Tragedi ini juga menyoroti kerentanan psikologis masyarakat umum. Ketika kekerasan meletus secara tiba-tiba di ruang yang seharusnya aman, reaksi pertama bukanlah perlawanan, melainkan kebingungan. Shen Sheng-an menjelaskan adanya jeda waktu krusial antara kesadaran bahwa ada yang tidak beres dengan realisasi bahwa nyawa sedang terancam. Kelumpuhan kognitif ini seringkali membuat korban tidak bisa bereaksi cepat. Salah seorang pakar dari Kuma Academy menegaskan kembali prinsip tanggap darurat yang dipromosikan secara internasional, yaitu lari, bersembunyi, dan melawan. Kuncinya adalah menumbuhkan kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini bukan berarti hidup dalam paranoia, melainkan mengembangkan kebiasaan untuk sesekali mengangkat kepala dari layar ponsel kita.